Alur penyelesaian perkara pidana cepat Tipiring di Pengadilan Negeri Tegal. Berdasarkan pasal 205 ayat 1 KUHP, perkara yang termasuk tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini, acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, dan pasal 205 ayat 1 KUHP. Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda lebih dari Rp7.500 juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983. Dasar hukum pemeriksaan Tipiring diantaranya Bab ke-6 paragraf 1 pasal 205 sampai 210 KUHP, yaitu bagian ke-1 panggilan dan dakwaan, kemudian bagian kedua memutus sengketa wewenang mengadili, dan bagian ketiga acara pemeriksaan biasa. Bab 16 sepanjang tidak bertentangan dengan paragraf 1 di atas. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 sesuai dengan pasal 205 ayat 1 KUHP. Kemudian peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang Tipiring berdasarkan KUHP Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983. Berikut prosedur pemeriksaan perkara Tipiring. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan sesuai pasal 295 ayat 2 KUHP. Kemudian jaksa penuntut umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan buku 2 cetakan kelima Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004. Lalu pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat banding sesuai dengan pasal 296 ayat 3 KUHP. Lalu pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring sesuai dengan pasal 206 KUHP. Lalu penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan, dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik. Selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan sesuai dengan pasal 207 ayat 1 poin A KUHP. Lalu perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari itu juga sesuai dengan pasal 207 ayat 1 poin B KUHP. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya dengan memuat nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 207 ayat 2 poin A dan B KUHP. Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu sesuai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Register perkara cepat terdiri dari Tipiring dan lantas. Dan saksi tidak disumpah atau dijanji kecuali hakim menganggap perlu sesuai dengan pasal 208 KUHP. Untuk putusan perkara Tipiring tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara, kemudian panitera mencatat dalam buku register, serta ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 209 ayat 1 KUHP.
Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga. Toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa. Putusan pemindanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah, sesuai dengan penjelasan pasal 184 KUHP. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983, sifat cepat itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak. Di samping itu, situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara tipiring, terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan. Maka, perkara-perkara cepat, baik tipiring maupun lantas, dapat diputus di luar hadirnya terdakwa atau first take. Dan pasal 214 KUHP berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat. Terhadap putusan first take, sebagaimana tersebut dalam poin di atas, yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan atau verset pada pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan atau verset. Kemudian hakim menetapkan hari sidang perlawanan. Dan perlawanan diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi.